Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita akan baca Imamat pasal ke-22. Tapi karena ini sebenarnya sambungan daripada pasal 21. Kemudian kita akan baca juga Imamat 23 ya. Kita baca Imamat 22 ayat 1 sampai ke 3. Kemudian kita lanjutkan Imamat 23 ayat 1 sampai ke 8 ya. Kita akan baca semua ayat ini, Imamat 22 ayat 1 sampai 3 pertama. Kita baca sebagaimana tertulis di depan 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan mengatakan, berbicara kepada Harun dan kepada anak-anaknya, dan biarlah mereka menasirkan diri dari hal-hal kudus Bani Israel, dan mereka tidak boleh mencemarkan nama kudusku yang mereka kuduskan bagiku. Akulah Yahweh. Katakanlah kepada mereka, kepada generasi-generasimu, setiap orang dari segenap keturunanmu yang mendekat pada hal-hal kudus yang Bani Yesaya kuduskan bagi Yahweh, tetapi kenajisannya ada pada dirinya, maka orang itu harus dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Yahweh. Kemudian kita baca Imamat 23 ya 1 sampai ke 8. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, yang harus kamu maklumkan, seperti pertemuan-pertemuan kudus ini, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. 6 hari lamanya haruslah pekerjaan dilakukan. Pada hari ke-7 itulah sabat perhentian. Satu pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan. Itulah sabat bagi Yahweh di seluruh tempat tinggalmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat pada hari-hari raya yang ditetapkan bagi mereka. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari, kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Kita terus belajar tentang Torah ya, aturan perintah ketetapan Tuhan. Paling sedikit kita pernah mendengar dan kita dengan pertolongan Roh Kudus, firman itu dapat benar-benar tertanam dalam hati dan hidup kita. Dan dia terus berakar ya. Berakar sehingga saya sangat percaya. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri dan firman itu hidup. Ya. Dan dia akan terus bekerja memproses kehidupan kita. Bukan saja mengerti dan mengingatnya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita dibawa untuk dapat melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dengan benar. Nah, kita harus ingat bahwa ya satu kemurahan Tuhan ya ketika kita membaca firman, ya, ketika kita mendengar firman, ada tertulis ya, ada tertulis berbahagialah atau diberkatilah orang, ya terjemahan dia, kalau terjemahan kita biasanya dipakai berbahagialah ya. Tetapi di dalam bahasa lain dikatakan diberkatilah ya. Orang yang membacakan
perkataan-perkataan nubuat ini, yang mendengarkannya dan memeliharanya sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat ketiga ya. Jadi firman Tuhan juga mengatakan dalam kitab Roma, iman datang dari pendengaran akan firman. Ingat ya, Bapa Yahweh setia sama firman-Nya. Apabila kita lakukan itu, kita baca, kita dengar, ya, kita tidak menyadari, tetapi karena Dia setia, maka ketika kita mendengar apa yang Dia katakan, iman kita akan semakin bertambah-tambah. Ya, ketika kita membaca dan mendengar kata firman Tuhan, kita berbahagia, kita diberkati. Ya, ingat Tuhan itu setia sama firman. Dia bukan setia sama manusia ya. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Ya, orang yang level imannya seperti Moshe kita sudah belajar. Ya, yang sudah berbicara dengan Bapa Yahweh muka dengan muka 40 hari, 40 malam. Ya. Bapa Yahweh kenal betul Moshe dan Moshe kenal betul Bapa Yahweh. Tapi orang yang seperti itu, ya, karena dianggap dalam pandangan Bapa Yahweh, dia berdosa, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya. Jadi kita melihat, ya Bapa Yahweh bukan setia sama orangnya, tapi dia setia sama firman. Karena itu kita belajar untuk bukan saja membaca dan mendengar, tetapi belajar dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengerti dan mempraktekkan firman itu. Kita tidak akan pernah mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin. Karena itu Tuhan memberikan kepada saudara dan saya Roh-Nya sendiri. Roh yang kudus, Roh Bapa Yahweh. Untuk memampukan kita ya mengerti dan mempraktekkannya dalam hidup. Dan ketika itu kita lakukan, maka janji-janjinya terjadi dalam hidup kita. Ya. Orang yang mempunyai jabatan-jabatan imam-imam besar, seperti yang tadi saudara dan saya baca dalam Imamat pasal ke-22. Orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Dia ya dalam tabernakel pada waktu itu ya. Tetapi mereka pun ya yang secara khusus sudah ditabiskan oleh Bapa Yahweh masih bisa bikin dosa. Ya. Nah, kita melihat ya nanti di dalam kitab Imamat ini ya kita terus belajar ya bagaimana kita sudah pelajari tentang anak-anak si Harun ya, anak pertama dan kedua, Nadab dan Abihu, imam besar yang melayani Bapa Yahweh, tetapi karena tidak melayani sesuai apa yang diperintahkan, dibinasakan oleh Bapa Yahweh. Ya. Dan ayat-ayat pertama, kedua, ketiga yang kita baca dari kitab Imamat pasal 22. Ya. Mengingatkan kembali kepada kita semua anak-anak Tuhan. Kita pernah belajar dan terus belajar tentang Eli, imam besar yang hidup pada zaman Elkana dan Hana ya, orang tua daripada Samuel. Ya. Mereka Eli yang sudah punya anak-anak yang besar-besar. Ya jadi kalau bapaknya imam besar, anak-anaknya pasti imam besar. Yang mempunyai tugas khusus untuk melayani Tuhan. Tetapi apa yang diperbuat oleh anak-anak Eli itu melanggar firman. Ya. Ayat-ayat tadi menyatakan dia harus mentahirkan diri dalam semua kegiatan ibadah. Mentahirkan diri artinya mengkhususkan diri
melakukan apa yang Tuhan perintahkan secara khusus, diperhatikan dengan baik-baik. Orang yang dinamakan nazir adalah orang yang sudah ditetapkan untuk melakukan tugas-tugas khusus untuk melayani Tuhan. Ya, contoh yang paling sering kita dengar adalah seperti Simpson. Seorang nazir itu salah satu perintahnya tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh makan ataupun minum segala sesuatu yang berasal dari anggur, karena anggur memabukkan. Ya, pokoknya namanya dari anggur dia tidak boleh makan atau minum. Ya, juga makanan-makanan yang tidak bersih. Ya, jadi dia harus mengkhususkan diri untuk memelihara apa yang diperintahkan Tuhan. Itu namanya seorang nazir, ya. Seorang yang memang mengkhususkan diri. Orang yang sudah nazir memang berasal dari kata nasar, ya. Janji, sudah berjanji. Walaupun dalam kenyataannya, ya dalam kenyataannya banyak orang yang berjanji, tetapi melanggar janjinya. Ya. Ya memang itu urusannya dengan Tuhan, ya. Tetapi ya itu walaupun seringkali diutarakan, tetap saja banyak orang yang melanggar apa yang telah dinasarkan. Sekarang kita berjanji, Tuhan, aku mengasihi. Tapi dalam kenyataan hidup, ya, tanpa disadari, kita melawan firman Tuhan. Ya, itulah ya kelemahan kita sebagai manusia. Karena memang kita masih hidup menjejakkan kaki di bumi ini. Karena itu salah satu ayat yang kalau saya tidak salah dikatakan oleh Paulus. Ya. Apa yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. Ya. Artinya memang terjadi peperangan di dalam diri kita. Antara firman yang ada di dalam hati kita dan kedagingan kita yang seringkali, dan memang kedagingan itu bukan dari Tuhan. Semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kata firman Tuhan, bukan berasal dari Tuhan. Tetapi masalahnya kita masih hidup di tengah dunia. Sehingga seringkali semua yang Tuhan tidak kehendaki, sadar atau tidak sadar, masih kita lakukan. Masih kita perkatakan. Karena itu ya kita terus-menerus berdoa, mohon kemurahan Tuhan. Ya. Supaya kita terus-menerus dibersihkan. Ingat, ada tertulis, firman itulah yang membersihkan kita. Ya, kata Yohanes pasal 15 ayat ketiga. Ya, firman itu yang membersihkan kita terus-menerus. Kita baca aja Yohanes pasal ke-15. Ya. Ayat ketiga. Ayat ini sebenarnya kalau sudah perhatikan itu semua ada dalam doa-doa, ya. Karena itu yang membersihkan kita. Kamu memang sudah bersih karena apa? Karena firman yang telah ku katakan kepadamu. Artinya kalau kita baca firman, ya, kita baca nih. Dan ya memang supaya sesuai dengan firman, kalau baca usahakan jangan baca dalam hati. Baca supaya telinga kita dengar. Bisa tangkap ya? Kenapa? Karena Roma pasal 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran. Kalau kita baca terus kita tidak dengar, loh Tuhan itu setia sama firman-Nya. Karena itu kalau kita baca firman, walaupun pelan, telinga kita dengar. Kalau kita dengar, maka iman kita akan semakin
bertambah-tambah. Ya. Kita belajar, saudara dan saya belajar. Kita sama-sama belajar. Ya. Ya beberapa kadang-kadang saya berpikir kan. Sudah berpikir. Ya saya ya memang pernah ngomong sama Tuhan. Kesaksian-kesaksian. Kalau belum terjadi pengangkatan, ya kan ngomong boleh sama Tuhan, kan kita minta. Tuhan, kalau boleh sampai 85. Jangan lebih lah, mau ngapain lebih-lebih, capek. Ya, capek bukan dari tubuh, tapi kalau ya seperti Opa bisa 89 mengucap syukur ya. Mau 90, jalan 90, ya. Loh, tapi kan waktu itu saya ngomong pernah sama Tuhan. Ya. Supaya jangan nanti kalau menyusahkan anak-anak mau ngapain, nyusahin istri mau ngapain. Dan bikin dosa. Ya. Karena saya pernah ngomong begitu, terus saya berkata dalam hati. Aku sekarang udah umur 70 tahun, 70 tahun apa yang sudah aku bikin untuk Tuhan? Saya nggak? Ya, kalau toh memang sebelum pengangkatan, ya, sampai 85 masih sisa 15 tahun. Apa yang akan aku buat untuk Tuhan? Saya nggak? Apa yang aku mau buat Tuhan? Sekian puluh tahun telah aku habiskan lebih banyak untuk dagingku, kenikmatanku. Sisa hidup ini ya dengan pertolongan Roh Kudus. Biarlah itu dipakai untuk kemuliaan Dia. Ya mengucap syukur karena bisa melayani, bisa memberitakan firman. Dan saya harus memberitakan apa yang tertulis. Walaupun mungkin itu banyak ditentang orang. Tetapi penghiburan yang Tuhan berikan bagi saya ketika berani menyatakan apa yang tertulis. Ketika Yeshua di dalam Yohanes pasal ke-6, ya, dia mulai memberitakan firman Tuhan yang benar. Kebenaran dinyatakan. Ada tertulis Yohanes 6 ayat 66. Ya, kita lihat ayat ini ya. Gampang ayatnya, Yohanes 6 ayat 66. Kalau dibaca di atasnya, Yeshua memberitakan kebenaran yang sejati. Sejak itu, kata firman Tuhan, banyak dari antara muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Dan saya menyadari, karena ayat ini menghibur saya. Menghibur saya dalam arti kata, ya saya menyadari ya. Kadang-kadang firman Tuhan keras, ya. Bagi saya mempunyai kewajiban untuk memproteksi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan saya layani dan gembalakan. Karena begitu banyak pengetahuan-pengetahuan palsu yang disiarkan oleh mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan, yang ada di media sosial, dan saya punya kewajiban untuk memproteksi mereka dengan kebenaran. Pengetahuan yang penuh dan benar akan Tuhan. Sehingga mereka yang dipercaya ini tidak akan terpengaruh dengan berita-berita dari luar. Akan saya berikan saudara kebebasan. Silakan mau dengar. Ya, silakan mau dengar. Tapi yang didengar itu kadang-kadang kan, walaupun mungkin sama-sama penyembah Yahweh. Ya banyak hal kan ya, beberapa waktu lalu kan. Ada yang mengajarkan kan, seperti yang sudah diberitakan, karena kita sedang belajar Torah. Tidak ada ayatnya yang menyatakan kita harus mempersiapkan 2,5% untuk orang miskin. Tidak ada ayatnya, dan itu diberitakan. Nah, itu diberitakan, ya, nggak ada ayatnya. Lah saya sebagai pelayan Tuhan harus berani nyatakan itu tidak benar. Karena bagi orang miskin seperti yang sudah diberitakan, kita sudah belajar kan,
Kitab Torah. Orang miskin kalau dia perlu makan, pergi ke ladang. Ada sisa-sisa makanan yang harus mereka harus kerja. Karena Tuhan itu setia sama firman-Nya. Orang yang tidak bekerja, jangan kasih makan. Loh, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan pelayan itu, contohnya kan banyak. Ya kelihatan di sini miskin, begitu diikuti pulang, naik motor, naik mobil, pulang ke rumah. Di rumahnya mewah. Tuhan tahu itu memang dilakukan oleh manusia. Karena itu Tuhan tidak pernah mengajarkan beri orang miskin 2,5%. Tidak ada itu ayat. Tetapi itu diberitakan. Nah bagi saya punya kewajiban mewartakan. Ya walaupun ya orang mungkin, ini kok nggak ada ayatnya. Cari ayatnya. Yang menyatakan 2,5% kasih untuk orang miskin. Kasih ayatnya. Yang kita sudah pelajari dan ada contohnya. Ketika si Rut menemani Naomi mertuanya. Pulang kampung. Ya. Si Rut bilang, biarkan aku pergi ke ladangnya Boas. Ya. Karena kebiasaan di sana ketika mereka panen. Ada benih-benih yang atau namanya berkas-berkas yang sengaja ditinggalkan. Loh itu untuk siapa? Itu untuk orang miskin. Jadi si Rut mengambil dari situ. Dan itu sesuai dengan apa yang tertulis. Dan banyak hal lain. Ya. Kita bicara tentang, ya karena ada yang nanya masalah baptisan. Saya kasih tahu. Walaupun banyak orang kelihatannya mungkin nyinyir, nggak jadi masalah. Memang salah kok. Saya harus berani menyatakan salah ya salah. Ya. Kita nggak bisa ngumpet-ngumpet. Kalau tidak benar, apalagi menyesatkan orang. Kok enaknya, lo pernah dari sini disesatkan kok. Makanya hal-hal seperti itu harus berani kita singkapkan. Dan kalau dia dengar ya bagus. Karena itu memakai nama itu harus hati-hati. Ya kalau tadi ya mungkin karena pemberitaan kemarin-kemarin kan. Ya. Roh Kudus. Bukan roh Yahweh, belum tentu roh Bapa Yahweh. Roh Bapa Yahweh itu pasti Roh Kudus. Tetapi yang namanya Roh Kudus, namanya dalam tanda kutip Roh Kudus, belum tentu benar-benar dari Bapa Yahweh. Loh itu yang harus kita perhatikan karena setan itu sangat licik menipu orang. Kalau kita tidak hati-hati, loh ini dari mana? Lalu kita mengucap syukur Tuhan singkapkan. Ya. Saya sebagai seorang pelayan yang dipercaya untuk melayani, jangan ditambah dan kurangi. Walaupun orang yang dengar di sana mungkin kuping yang merah nggak jadi masalah, tapi kau bisa cek apakah itu benar. Kalau itu benar, terserah mau terima atau tidak. Karena menyesatkan banyak orang tanpa orangnya menyadari. Ya kan beberapa kali kan beberapa ada yang datang kan dia tanya. Ya, sampai dia sendiri cari videonya. Kemudian dia kirim videonya. Lo dengar nggak apa namanya? Kamu dengar nggak itu apa yang dia pakai namanya? Sama nggak sesuai tertulis? Enggak Pak. Lo saya tidak menghakimi. Saya hanya tanya apa yang dikatakan itu sesuai dengan yang tertulis nggak? Kalau itu tidak sesuai, ya koreksi diri. Benar apa salah? Saya tidak mau menghakimi. Kalau itu jelas-jelas tidak sesuai, keputusan ada di tanganmu, bukan di tangan saya. Bisa tanggap? Ya, saya tidak akan memutuskan. Saya hanya katakan tertulisnya gimana, begini. Terus yang dikatakan begini, salah, sama nggak? Enggak. Kalau nggak sama, apa? Salah atau benar? Salah Pak. Terus ya terserah kamu. Terserah kamu, bukan saya mengambil keputusan. Keputusan ya dan tidak itu kita bandingkan dengan firman. Karena tidak ada yang benar kecuali firman. Lo kalau sudah tidak sesuai dengan firman, ya terserah. Saya nggak.
Ya, saya harus berani beritakan ini. Dan itu bagian daripada hal-hal yang kadang-kadang orang nggak suka. Tapi buat saya ya, contohnya Yeshua. Ketika kebenaran dinyatakan, banyak orang yang nggak suka, ya nggak masalah. Lebih baik kita dibenci manusia, tetapi Tuhan senang karena kita melakukan perintahnya. Daripada saya coba menyenangkan hati manusia, tetapi mendukakan Roh Kudus. Karena itu saya pikir, kalau toh memang Tuhan, ya sampai 85, masih 15 tahun, apa yang bisa aku bikin untuk Tuhanku? 70 tahun aku sudah hidup, apa yang sudah aku buat untuk Tuhan? Ya, saya pernah ngomong gitu sama Bapak Yahweh. Ya dalam doa, komunikasi lah. Apa sih yang sudah aku bikin? Apakah aku benar-benar sudah melakukan firman Tuhan? Artinya saudara juga tanya sama diri saudara. Betul nggak? Berapa umur saudara sekarang? Terus kan kepengen nih, sampai berapa nanti? Ya. Mungkin kayak Opa 80, mau 90. Terus sisa ini buat apa? Apakah mau dipakai untuk kenikmatan dunia? Ataukah untuk ketika Tuhan datang aku didapati tidak bercacat celah? Keputusan ada pada kita masing-masing. Bukan lagi waktunya main-main. Ada orang yang berkata, ya nggak enak sama pelayan. Ya terserah. Engkau mau menyakiti Tuhanmu karena kau ikuti yang tidak benar, ya terserah. Kan pilihan itu di tangan kita. Bukan di tangan Tuhan. Sudah tahu ini sesat, kau tetap ikuti. Habis nggak enak Pak gini. Lo nggak jadi masalah buat saya. Sama saya buat nggak jadi masalah. Karena itu urusan keselamatan, urusanmu dengan Tuhan. Nah saya tanyakan, kalau besok dipanggil siap nggak? Wah nggak siap Pak. Loh gimana? Loh saya tanya sama orang, kalau besok Tuhan panggil siap nggak? Belum siap Pak. Loh gimana? Kita kan, ya memang kemurahan Tuhan. Kita masih bisa, ya pengalaman ya. Saya pernah saksikan bapak saya kan. Apa yang dialami Hizkia itu terjadi ya kebetulan sama orang tua saya. Saya pernah saksikan. Bukan berarti kepada saudara dia tidak bisa. Bisa. Tapi kan itu tergantung hubungan kita dengan dia. Hizkia waktu dikatakan sama Yesaya, berdoa kamu akan mati. Dia nangis, dia menggerong-gerong. Dia bilang, Tuhan, aku sudah bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Belas kasihan Tuhan turun. Ya. Apakah kita bisa berdoa seperti Hizkia? Tuhan, aku sudah bikin ini, bikin ini, bikin ini. Kalau semuanya merah, ya sudah. Lo bukan lagi main-main, saudaraku. Kita tidak bisa bilang, aku masih muda. Orang yang masih muda banyak yang kalau waktunya sudah genap, ya sudah. Ya. Kalau masih sempat minta ampun sih masih mending. Bisa ditangkap maksud saya, ya. Kita harus ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Karena itu saya sebagaimana tertulis, jangan menghakimi kata Matius 7. Saya tidak pernah mau mengajarkan saudara orang yang mungkin sangat jahat. Jangan kita hakimi dia mati dia pasti masuk neraka. Belum tentu. Kenapa? Bisa aja detik-detik terakhir dia minta dia berdoa. Udah napas separuh-separuh. Bapak Yahweh ampuni aku. Dia setia sama firman-Nya. Bila kita mengaku dosa, dia hapus. Tahu nggak? Hanya masalahnya masih sempat apa enggak. Jangan berpikir, oh iya kalau gitu enak lah. Ntar kalau udah mau mati baru aku minta ampun. Kalau sempat, ya. Kalau nggak sempat, ya sudah. Kita menghadapi semua yang ini, kita melihat Tuhan itu. Imam-imam besar dia hajar.
Imam Eli, anak-anaknya, karena tidak menghormati dia. Tidak mengkuduskan semua apa yang dipersembahkan. Kalau nanti saudara baca di dalam 1 Samuel, kita baca ya 1 Samuel pasal 2 ya. Ayat ke berapa ini? 12. Anak-anak lelaki Eli ini imam besar ya, adalah anak-anak Dursila. Mereka tidak mengenal Yahweh. Perhatikan ya. Jangan hanya lewat. Ini anak imam loh. Anak imam besar dikatakan tidak mengenal Yahweh. Torah menyatakan, ajar anak-anakmu ketika engkau duduk, ketika engkau tidur, ketika engkau berjalan. Taruh itu di tanganmu, taruh tulis itu di dahimu. Ternyata Eli nggak melakukan. Kita sudah belajar ya dalam kitab Ulangan. Ya, artinya sudah berulang-ulang disingkapkan. Nah, itulah yang ditulis sama setan. Ya, taruh di dahi, taruh di tangan. Dia nyontoh apa yang tertulis. Nggak mengenal. Ini anak imam nggak kenal. Ya, kita juga mengenal kita anak Bapak Yahweh. Gimana dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita mengenal dia? Itu kewajiban orang tua untuk mengajarkan. Dan kebiasaan para imam dengan bangsa itu adalah apabila seseorang mempersembahkan korban lalu datang kepada imam. Pada saat daging itu sedang direbus dengan pengait bergigi 3 di tangannya. Dan mencucukkannya ke dalam panci atau ceret atau periuk atau belanga. Semua yang garpu itu angkat, imam itu mengambil yang untuk diri sendiri. Demikianlah mereka melakukan terhadap semua orang Yesaya yang datang ke sana. Ke Silo, bahkan sebelum mereka membuat lemak itu berasap, maka pelayan imam telah masuk dan dia berkata kepada orang yang sedang mempersembahkan korban, berikanlah daging untuk dipanggang kepada imam, dan dia tidak akan mengambil daging rebus dari kamu, melainkan yang mentah. Dan seterusnya kalau saudara baca, orang bawa korban persembahan, belum apa-apa, belum dipersembahkan untuk Tuhan, sudah diambil oleh anak-anak Eli. Ya, bahkan mereka kalau saudara baca nanti di dalam coba kita lihat lengkap ayat ke-22. Eli sudah sangat tua dan telah mendengar segala yang anak-anaknya telah perbuat terhadap seluruh Yesaya, dan bagaimana mereka tidur dengan wanita yang berkumpul di pintu kemah pertemuan, di tempat suci, melakukan persinahan. Ya, Tuhan setia sama firman-Nya di dalam ayat pasal 22 tadi. Kalau orang-orang ini tidak menghormati Bapa Yahweh, dia binasakan. Dan keluarga ini baik imamnya maupun anak-anaknya. Waktu Tuhan genap, semua dibinasakan dalam satu hari. Ya. Dan inilah salah satu sebab Samuel yang diserahkan oleh ibunya. Karena ini kan anak Nasar, anak janji. Ketika si ibu daripada Samuel datang karena mereka belum punya anak kan, si Hana ini Hana ya namanya. Hana dia mengucapkan janji, nasar dia. Dan dia ngomong, disaksikan oleh Imam Eli. Kalau kita baca aja 1 Samuel 1 ya. Kita baca ayat 10 mulai. Dia mengalami kepahitan jiwa si Hana ya, istrinya Elkana. Dan berdoa kepada Yahweh dan dia menangis terseduh-seduh. Dan dia mengucapkan sebuah nasar, sebuah janji dan berkata, ya Yahweh Sebaot, jika engkau benar-benar memperhatikan penderitaan hamba-Mu ini dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hamba-Mu ini dan mau memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, perhatikan baik-baik, seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Seorang Nasir ya, salah satu contohnya
Seorang Nasir tidak boleh dicukur rambutnya. Dan terjadilah pada waktu ia berdoa terus-menerus di hadapan Yahweh, Eli memerhatikan mulutnya. Dan Hana berbicara dalam hatinya, hanya bibirnya yang bergerak. Tetapi suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu Eli mengira bahwa dia mabuk. Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan mabuk? Singkirkanlah anggurmu daripadamu. Dan Hana menjawab dan berkata, bukan Tuanku. Aku seorang wanita yang amat menderita dalam roh. Dan aku tidak meminum anggur atau minuman keras. Tetapi aku sedang mencurahkan jiwaku di hadapan Yahweh. Janganlah memandang rendah hambamu ini sebagai anak perempuan Dursila. Karena dari besarnya keluhanku dan kegusaranku aku tak berkata-kata sampai sekarang. Eli menjawab berkata, pergilah dan damai. Semoga Elohim Israel mengabulkan permohonanmu yang telah engkau minta kepadanya. Ya. Dia bernasar kalau Tuhan berikan seorang anak laki-laki, maka dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Artinya kalau yang dikasih anak perempuan nggak jadi. Sedangkan dan ternyata Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Anak ini setelah lepas susu, ya mungkin 2 tahun 3 tahun, langsung dibawa ke bait suci, ya. Untuk melayani itu saudara bisa bayangkan ya, seorang ibu, anak yang baru lepas susu, serahkan ke bait, dan rumahnya kan jauh. Beberapa hari perjalanan dari bait suci ke ke rumahnya. Dan inilah satu-satunya kekecualian, kalau saya boleh katakan. Ya, Elkana dan istrinya Hana atau Elkana itu bukan keturunan imam besar. Artinya anaknya si Samuel bukan keturunan imam besar. Tetapi karena Eli dan anak-anaknya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan musnahkan keturunannya, maka Samuel ini yang sudah dari kecil diserahkan orang tuanya, hanya Tuhan yang berhak mengangkat dia sebagai imam besar. Ya, karena dia yang mempersembahkan korban. Ya, Tuhan setia sama firman-Nya. Yang merubah firman itu hanya Tuhan. Kan Tuhan berbicara, kalau bukan keturunan Harun, nggak boleh. Samuel ini bukan keturunan Harun. Tetapi karena keturunan Harun melakukan hal yang tidak benar, dibinasakan oleh Tuhan. Dan Tuhan punya hak untuk mengangkat Samuel yang dinasarkan oleh ibunya. Sehingga begitu dia lepas susu, langsung diserahkan kepada Tuhan. Jadi anak ini kita perkirakan atau saya menafsirkan, sejak umur 2-3 tahun sudah ada di dalam bait suci. Ya, di dalam bait suci. Dia tidur dekat tabut. Padahal orang yang tidur di situ sebenarnya harusnya keturunan imam besar. Tetapi anak-anak si Eli, dia lebih senang tidur dengan perempuan-perempuan di luar. Bisa tanggap, ya? Kan tadi ayat-ayatnya kan. Ya, Tuhan berhak untuk memusnahkan mereka dan mengangkat Samuel. Jadi kadangkala ada kekecualian. Tetapi pengecualian itu hanya Tuhan yang berhak mengaturnya. Gak boleh orang lain. Artinya dia yang bikin undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini bisa dia robah sedikit. Ya. Kalau memang itu kehendaknya. Kalau enggak ya enggak. Begitu juga dengan Torah yang kita miliki ini. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Jangan ada pelayan-pelayan yang menyatakan Torah tidak berlaku. Enak aja. Itu penyesat-penyesat ya. Sehingga
membuat orang bingung juga. Banyak orang Kristen bingung. Katanya Torah nggak berlaku. Terus yang berlaku apa? Hukum kasih. Hukum kasih itu Torah. Jadi jangan, ya karena banyak anak Tuhan tidak mengerti firman. Tidak mau membaca firman. Tidak mengerti firman. Akhirnya begitu gampang dibodohi sama pendeta-pendeta mereka menamakan diri pelayan Tuhan. Zaman ini, seperti yang Yeshua katakan, Hamasya-hamasya palsu dimunculkan. Sehingga banyak orang yang meninggalkan Torah. Sedang ada tertulis, kalau engkau mau hidup, lakukan Torah. Aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Tuhan sendiri yang bikin. Tuhan sendiri yang ajarkan kepada Mose. Mose mengajarkan kepada bangsa Israel. Dan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Jadilah terang bagi bangsa-bangsa. Dan kita memperoleh terang itu dari mereka. Karena itu jangan heran. Ya. Apabila Yeshua berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan orang Yahudi yang menyelamatkan. Tetapi firman Tuhan yang dipercayakan Bapa Yahweh kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi bertugas menyiarkannya. Itulah yang menyelamatkan kalau kita percaya. Ya, bukan ikut-ikutan cara-cara Yahudi. Macam-macam cara-cara Yahudi. Ya. Sehingga banyak orang yang melakukan hal-hal yang kalau kita tidak perhatikan bisa tersesat. Ya. Nah, itulah banyak sekarang ini kan orang pakai talit-talit tanpa mengerti. Dulu ada waktu baru-baru dulu kan. Ada seorang pelayan Tuhan datang. Wah Pak, kita harus pakai talit. Terus itu Bapak ingat nggak cerita si perempuan yang pendarahan? Kan dia pegang talitnya Pak. Wah, saya dengar itu. Ya saya senyum aja. Bener nggak sih? Gitu kan. Kan di dalam kitab Bilangan jelas menyatakan. Jubah itu taruh di baju. Ya. Tapi saya sempat berpikir, mungkin dahulu ketika perintah itu diturunkan, memang ditaruhnya di baju. Saya tanggap. Tetapi dengan berjalannya waktu, mulai berubah. Saya kadang-kadang penasaran juga. Nah, kita lihat ya. Bener nggak sih harusnya pakai di baju kan gitu kan? Atau di kain. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal ke-8 ayat ke-44. Dengan mendekati dari belakang ia menjamah apa? Jumbai apa? Jubah. Saya tanggap. Bukan kain ya. Jubah. Kita lihat bahasa Inggrisnya coba. Di King James. Came behind him and touched the border of his apa? Garment. Bukan kain. Ya. Ya. Itu talit Pak. Lo baca firman Tuhan yang benar. Artinya ketika saya baca ayat-ayat ini, dulu memang Yeshua pakainya di baju. Bukan di kain. Buktinya loh ini kok. Saya tanggap. Ini bukan garment, itu bukan kain. Bukan selempang gitu. Yang sekarang itu kan selempang doang. Ya dalam terjemahan kita jubah. Bukan kain sepotong. Kalau mau ikut Yeshua ya taruhlah di jubahmu. Saya tanggap. Ya semua ayat-ayat ini ya Tuhan singkapkan. Supaya kita jangan ikut-ikutan sesuatu yang sudah tahu salah. Masih diikutin. Pengetahuan palsu. Dianggap kebenaran. Kalau itu kan pengetahuan palsu. Udah melenceng dari firman. Dan di sini dibuktikan Yeshua sendiri pakainya di jubah.
bukan di kain. Lah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan, segala sesuatu mulai disingkapkan. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi nazirnya Tuhan terhadap semua apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita ini calon-calon imam nantinya. Jadi kita harus membuat segala sesuatu yang diperintahkan itu benar-benar kita pelihara sebaik-baik. Nasir artinya memelihara dengan sukarela, dengan sepenuh hati apa yang Tuhan perintahkan. Jangan langgar. Karena itu seperti yang saya katakan. Ya. Tuhan, kalau sisa hidupku sekarang, mampukan aku untuk memberikannya bagi kemuliaan-Mu. Ya. Loh, kita kan boleh ngomong, walaupun mungkin ya besok Tuhan bilang aku udah kangen sekarang, ya nggak masalah Tuhan. Kalau memang ini waktu Tuhan. Tetapi selama Tuhan masih berikan kesempatan, ya, saya berusaha, ya, karena saya ngomong, apa sih yang sudah aku berikan untuk Tuhan? Sekian puluh tahun aku telah menghabisi waktuku. Ya harus kita akui sebagian besar, mungkin nggak sampai 10% untuk Tuhan. Nggak sampai 10% untuk Tuhan. Ya, saya bertobat sungguh-sungguh tahun berapa? 87. Ya. Mulai yang ikut-ikut pelayan tahun 90-an. Ya. Itu pun masih ya namanya pelayan seperti itu. Masih maju mundur. Ya mungkin kalau boleh dikatakan selama sekian tahun aku hidup. Ya itulah yang saya katakan mungkin hanya 10% aku berikan. Mungkin kurang. Loh sekarang kalau toh Tuhan berkenan. Sebelum pengangkatan. Kalau pas pengangkatan di tengah-tengah enggak. Aku mau diangkat Tuhan. Mau ngapain sampai 85 orang udah diangkat mau ngapain? Ya, kalau tahun depan ada pengangkatan, ya paling sedikit berdasarkan apa yang kita tafsirkan. Tahun 28 Mei, 15 Mei, Tuhan bilang, ayo, ya aku mau diangkat. Jangan sampai ketinggalan. Beritain capek-capek. Iya, beritakan capek-capek apa tentang pengangkatan, kita sendiri nggak diangkat. Buat apa? Karena itu sebagai seorang pelayan Tuhan, saya mengajak saudara. Ya, yang aku kawinnya bulan Juni ya nggak masalah kalau diangkat dulu. Ya, jangan kecil hati, kan di sana juga sama-sama. Ya, kan lebih enak bersama dengan dia, hidup bersama dia. Tetapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkenan, ya, yang mau nikah nikahlah, jalan nggak jadi masalah. Yang penting hidup dalam kekudusan. Sehingga waktu Tuhan, ya, kita benar-benar berkumpul bersama dengan dia. Sampai selama-lamanya. Saudaraku kita mau ucap syukur ya. Dari Imamat pasal 23 kita melihat. Imamat 23 ini berbicara tentang hari-hari raya. Yang Tuhan tetapkan untuk umatnya harus kita merayakannya. Ya, merayakannya ya dengan cara yang dapat kita lakukan. Sebenarnya 7 hari raya ini berbicara tentang kehidupan, ya, di mana Yeshua mulai masuk dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Dari Paskah, Pesah, ya, Passover, sampai kepada hari raya Sukkot. Itu semua berbicara tentang Yeshua. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, ya khususnya ayat ke-5. Tanggal 14 bulan pertama. Ya kita sudah belajar dalam kitab Keluaran. Kenapa tanggal 14 itu dikatakan sebagai Paskah?
Paskah atau Passover atau Pesach dalam bahasa Ibrani adalah ketika Tuhan pertama kali mau menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan. Mereka harus menyembelih domba. Darahnya harus ditampung. Kemudian darah itu harus dioleskan di ambang pintu, di tiang pintu dan di ambang atas. Sebagai suatu tanda bagi bangsa Israel yang hidup di tanah Mesir sebagai budak. Ketika malaikat maut melewati tanah Mesir ya. Artinya kan bangsa tinggal di tanah Goshen. Ketika malaikat maut sesuai perintah Tuhan mengelilingi tanah Mesir. Ketika mereka lewat di tanah Goshen, dia lihat darah. Ya, dia lihat darah. Artinya orang ini mengikuti perintah Tuhan. Dia melewati rumah ini. Tetapi ketika mereka lihat masuk ke rumah ada orang-orang Mesir. Di pintu-pintu mereka tidak ada tanda darah. Artinya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Malaikat maut masuk membunuh semua makhluk hidup yang sulung. Baik anak maupun binatang. Dibunuh oleh Tuhan sesuai perintah Tuhan. Ya. Banyak orang berkata, wah Tuhanmu kejam. Lah itulah karena tidak mengerti firman. Banyak orang dunia bahkan yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Ketika ada orang bertanya, Tuhanmu kejam, orang dibunuh. Dan banyak anak Tuhan bingung, diam, gak bisa ngomong. Nah, saya berulang kali mengingatkan saudara. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, katakan kepada mereka. Karena mereka memang tidak mengerti. Tuhan yang kusembah bernama Yahweh di dalam Yeshua Masiah. Dia menciptakan segala sesuatu untuk dia, termasuk manusia. Kalau manusia tidak beribadah dan menyembah kepada dia yang menciptakan, dia punya hak untuk membinasakan. Ya. Dan yang dibinasakan Tuhan adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Termasuk mungkin orang yang menyebut diri orang percaya. Tetapi hanya menyebut diri percaya, tetapi tidak melakukan perintahnya. Tetap dibinasakan. Tuhan tidak sayang. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu oleh dia dan untuk dia. Dan semuanya itu memang untuk dia. Termasuk manusia. Yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kalau orang tidak menyembah kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh, dia punya hak untuk membinasakan. Ya, termasuk orang dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Dibinasakan oleh Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, ya waktu itu kita sudah pernah belajar. Ya, memang udah lama. Ketika Tuhan membinasakan, ada tertulis banyak orang tetap tidak bertobat. Tetap menyembah kepada berhala. Tetap menyembah kepada patung-patung. Tuhan binasakan. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Tuhan yang menciptakan mereka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa ya, kita mengucap syukur. Kita belajar melakukan apa yang diperintahkan. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dan coba mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya. Kalau dikatakan pada tanggal 14 bulan pertama, kenapa 14? Jangan hanya terima asal terima. Kita harus melihat ada sebab, ada akibat. Saya tanggap. Itulah cara kerja Tuhan secara global. Ada sebab, ada akibat. Loh kenapa tanggal 14 Tuhan? Kenapa nggak tanggal 1 aja? Kan gitu, boleh nanya kan? Dia itu Tuhan yang hidup. Kita bisa berkomunikasi dan kita bisa tanya dia.
Nah, kita sudah belajar dari kitab Keluaran 12. Ketika Tuhan mau memusnahkan bangsa Mesir sesuai janjinya kepada Bapak Abraham. Bangsa yang memperbudak mereka akan dibinasakan. Waktu Tuhan, kita baca di dalam, kita baca aja lah, karena ini ada sangkut pautnya ya. Keluaran pasal ke-12, ayat kedua, 3. Ayat kedua dan 3. Bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ya. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicara kepada seluruh jemaat Yesus dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka. Menurut keluarga leluhur mereka, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Kita sudah belajar ayat ini. Kita tanya sama Tuhan, kenapa tanggal 10? Segala sesuatu itu ada sebab, sehingga ada akibatnya. Loh, kita boleh menafsir-nafsir, dan saya menafsirkan. Walaupun banyak orang di luar sana meragukan, yang gak masalah. Kalau kita tanya kenapa tanggal 10, mereka juga bingung. Saya menafsirkan. Kenapa tanggal 10? Karena tanggal 10 atau hari ke-10 itu adalah hari di mana Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ya, karena memang belum diajarkan untuk mempersembahkan korban. Itu diungkapkan seperti si Abraham. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan, ambil anakmu, persembahkan dia. Tetapi ketika mau dipersembahkan, Tuhan bilang, ada domba yang sudah dipersiapkan. Tuhan sudah mempersiapkan korban yang tepat untuk menghapus dosa daripada semua manusia. Ya, kita sudah belajar. Ya, kita sudah belajar di dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya. Tidak mungkin darah domba atau lembu menghapus dosa. Ya. Karena tidak mungkin, yang tidak berdosa itu hanya Tuhan. Karena itu Tuhan sudah menyiapkan dombanya, yaitu pribadinya sendiri yang kita kenal sebagai domba Paskah, yaitu Yeshua. Jadi ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, saya tafsirkan pada hari ke-10. Mereka diciptakan atau dibentuk hari ke-6. Kita sudah belajar ini. Hari ke-6 diperintahkan Tuhan beranak cucu, penuhi bumi. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. 5 hari, 1 hari Tuhan, 1000 tahun. 1 hari Tuhan, 1000 tahun. 5 hari, 5000 tahun. 5000 tahun tidak mau punya anak atau belum mau punya anak. Kita sudah belajar ayat-ayat ini. Ya, saya berkali-kali ya Tuhan ingatkan. Diulang. Supaya kita paham. Karena ini penafsiran yang mungkin di luar sana banyak orang juga yang bingung, nggak ngerti. Tapi yang nggak jadi masalah karena semua orang boleh menafsirkan. Termasuk saya. Nah, saya ya berdasarkan apa yang tertulis. 5000 tahun tidak punya anak. Pemberontakan tersembunyi. Perintah pertama pada Torah, beranak cuculah dan penuhi bumi. Itu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tidak dituruti. Pemberontakan, karena itu
Ya, beberapa waktu yang lalu berulang-ulang dikatakan, Tuhan kasih izin si setan masuk ke Taman Eden. Sehingga dikatakan dalam kitab Yehezkiel, engkau pernah ada di Eden. Ya. Tuhan izinkan setan masuk ke Taman Eden dan mencobai. Dan mereka jatuh. Pada hari ke-10 mereka jatuh. Ya. Dan belum ada, ingat, ketika mereka jatuh, tidak ada satu ayat pun dalam Kejadian pasal 3. Tuhan ampuni saya. Nggak ada ayatnya. Saya tanggap. Kalau ada ayatnya yang menyatakan Hawa dan Adam menyesal, kemudian mohon Tuhan ampuni saya sudah melanggar. Pasti Tuhan ampuni. Kalau Tuhan ampuni, Tuhan pasti kasih izin makan buah kehidupan itu. Kenapa mereka bisa hidup 5.000 tahun? Karena mereka makan buah. Buah kehidupan, pohon kehidupan. Siapa pohon kehidupan? Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mereka makan firman setiap hari sehingga mereka hidup. Ya. Dan karena pelanggaran itu, ya, Tuhan berinisiatif. Sebagaimana dalam kitab Ibrani yang tadi dikatakan. Ya. Darah domba, darah lembu tidak mungkin menghapus dosa manusia. Ya. Kita sudah belajar dan kita ulang-ulang lagi. Kita lihat. Ibrani pasal 10 ayat ke-4. Sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapus dosa. Ya. Karena itu ketika datang ke dunia dia berkata, korban dan persembahan sajian tidak engkau ingini, tetapi sebuah tubuh telah engkau sediakan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, sesuai dengan skenario-nya Tuhan. Tuhan itu kan sutradara agungnya. Dia sudah atur semua. Nanti kalau manusia ini jatuh dalam dosa, hari ke-10 jatuh ke dalam dosa, nanti ya siapkan korban. Hari ke-10 kan tadi. Tapi motongnya nanti, kita lihat lagi Keluaran tadi. Keluaran 12 kita lihat ayat ke-6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14. Kenapa? Kan gitu. Hari ke-10 dia jatuh dalam dosa. Hari ke-14 simpan sampai hari ke-14. Ketika hari ke-14 itu baru kita lihat ya. Dikatakan di dalam ayat kemudian seluruh tumpahan jemaat harus menyembelihnya pada waktu senja. Kenapa senja? Inilah skenario Bapa Yahweh yang sangat luar biasa. Semua yang dikatakan tadi itu digenapkan oleh Yeshua. Karena itu firman Tuhan katakan, Yeshua ini matinya kurang lebih jam 3 sore, 3 petang, ya. Matinya jam 3 petang. Ya, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita lihat dalam Matius 27 ayat ke-45 mulai. Dan dari jam ke-6 ke-8 telah turun atas tanah itu sampai jam ke-9. Dan kira-kira jam ke-9 di sini ditambahin 6 ya. Berarti jam 9 tambah 6 berapa? 15 ya. Jadi sekitar kalau dalam terjemahan sini dikatakan jam 3 petang ya. Jadi ditambahin 6. Jadi kira-kira jam ke-9 berarti jam 3 sore.
Yesua berteriak suaranya sambil berkata, Eli Eli lama sabatani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku. Dan seterusnya nanti saudara baca, dia menyerahkan rohnya. Kenapa itu tadi dipotong petang? Apa yang dituliskan digenapkan oleh Yesua. Setanggap, ya. Yesua itu matinya petang. Ya. Nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Ya. Sebuah tobo sudah dipersiapkan. Hanya Yesua, hanya yang kudus itu hanya Tuhan, bukan lembu, bukan sapi. Lembu sapi itu bayangan, kata kitab Ibrani pasal 10 ayat 1. Torah itu bayangan, penggenapkannya adalah Yesua. Ya. Ketika Yesua ya mati, darahnya itu yang menyelamatkan semua orang termasuk saudara dan saya kalau kita percaya. Ya. Dan karena kita memiliki darah yang kudus, Paskah, Pesah, penghukuman yang seharusnya terjadi karena dosa. Tetapi karena kita percaya kepada Dia, darah itu bukan saja menghapus dosa salah kita, tapi darah itu juga membungkus kita, sehingga penghukuman yang seharusnya jatuh pada kita karena dosa dilalukan. Passover, kita tidak mengalami penghukuman. Itulah yang kita sebut dengan nama Paskah. Ya. Nah, kita melihat sangat luar biasa. Pekerjaan Tuhan hari lepas hari terus menerus kita dimurnikan. Dan kita perhatikan baik-baik di dalam Keluaran 12 ini. Kita baca ayat ke-8. Pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Jadi hari Paskah pun mereka sudah makan roti yang tidak beragi. Karena besoknya hari ke-15 itu yang disebut hari raya tidak beragi. Jadi hari raya roti tidak beragi itu sejak Paskah tidak makan roti yang beragi. Ditambah hari raya roti tidak beragi 7 hari. Jadi totally semuanya 8 hari. Roti tidak beragi mereka makan. Karena berbicara roti tidak beragi itu artinya ya, karena melanjutkan apa yang tadi dikatakan di dalam Imamat 23 ini ya. Esoknya tanggal 15 bulan yang sama itulah hari raya roti tidak beragi. Ayat ke-6 dari Imamat 23. Berbicara hari raya roti tidak beragi. Selama di dalam perjalanan. Setelah mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Mereka harus makan roti tidak beragi. Mana roti dari sorga. Itu bayangan. Wujud nyatanya adalah kita. Yang karena percaya kepada Yesua. Yang mau menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam menjalani hidup ini. Sampai batas waktu kita sampai ke tempat tujuan. Kalau bangsa saya tanah Kanaan. Kalau kita tempat yang sudah Tuhan siapkan bagi orang yang percaya kepadanya. Selama dalam perjalanan, makan firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi, roti yang tidak beragi. Nah, itu perintah Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya, setan tahu manusia senang roti yang beragi. Nah, enak, lembek roti yang beragi itu kan enak. Waduh, bukan main luar biasa. Ya, roti yang tadi segini kan dibikin beragi bisa, waduh, mengembang luar biasa. Begitu dipencet, kembali ke aslinya cuma segini. Ya, roti yang beragi kalau kau makan
1-2 kelihatannya sih besar. 1-2 jam kau udah lapar lagi. Tetapi kalau roti tidak beragi, keras, padat. Dan kunyahnya harus hati-hati. Apalagi kalau giginya sudah mulai pakai gigi palsu. Bisa-bisa ke bawah itunya, giginya. Artinya kita harus kunyah baik-baik. Itulah yang dikatakan dalam kitab Ulangan 28. Ya. Firman itu kita lihat Ulangan 28 ayat 1. Apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohim, berhati-hati melakukan semua perintah yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohim akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Kita lihat terjemahan Inggrisnya. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe ini yang tidak muncul secara nyata dalam terjemahan tadi. And to do all his commandment. Karena seringkali kita tidak memeditasi dan tidak mengobservasi firman, akhirnya gampang ketipu sama setan. Saya tangkap. Ya. Kadang-kadang terjemahan bahasa Inggris itu bisa membuat kita lebih paham untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya, kadang-kadang terjemahan bahasa daerah pun, kalau saudara mengerti bahasa daerah, seringkali artinya lebih dalam dari terjemahan bahasa kita. Nah, kita belajar, saudara. Belajar, ya emang kita sedang belajar. Ya. Tapi banyak apa yang kita dengar ini kan, ya kadang-kadang bikin telinga merah-merah juga. Ya. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus berani menyatakan. Ini tertulis. Saya harus berani menyatakan apa yang saya dengar, apa yang saya dapat, ya sampaikan. Walaupun saya menyadari sebagaimana Yesua tadi, Yohanes 6 ayat 66. Ketika kebenaran yang murni dinyatakan, belum tentu orang bisa terima. Dengan berbagai, oh itu kan tafsiranmu. Ya silakan. Memang ini tafsiranku. Tetapi aku berbicara berdasarkan apa yang tertulis. Karena apa yang tertulis itu kan memang harus kita tafsirkan. Ya, kita harus tafsirkan. Bagaimana sih? Kalau dia katakan, aku telah menyiapkan tubuh yang mana? Nah, kita kan bisa menafsir. Pasti Yesua. Yang digantung 4 hari setelah Adam jatuh dalam dosa. Hari ke-14 ada hari di mana Yesua dimunculkan. Ya. Apa yang tertulis dalam kitab Imamat, dalam kitab Keluaran adalah bayangan. Penggenapannya adalah Yesua. Kita sangat mengucap syukur kita belajar. Ya. Belajar di meditasi, tanya Tuhan. Ya. Apa yang sudah aku buat untuk Tuhanku. Coba saudara bikin list kan. Apa yang sudah aku buat untuk Tuhan. Ya. Ada nggak satu halaman? Jangan satu baris saja habis itu bingung. Apa yang sudah aku bikin ya? Ya. Tetapi itulah artinya saya hanya mengingatkan dan saya mengajar saudara dan diriku sendiri. Ya. Cobalah ajar diri kita, mengoreksi diri kita. Sudah begitu banyak yang Tuhan buat bagiku. Apa yang sudah aku buat untuk Tuhan? Ya. Kalau kita memperbandingkan semua itu, apakah aku layak untuk diangkat? Ya, itu memang kemurahan Tuhan. Kalau kita membanding-banding ya nggak bisa. Kita diangkat hanya kemurahan. Kasih karunia Bapa Yahweh. Karena yang kita lakukan tidak sebanding dari apa yang sudah Dia lakukan buat kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.